Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan kelompok saya akan menjelaskan tentang bab waris, yang akan mempresentasikan yang pertama, yaitu saudara Kang Lukman. Mengenal ilmu faraid atau biasa kita sebut dengan ilmu waris. Definisi ilmu faraid yaitu ilmu perhitungan yang bisa bikin kita paham bagaimana cara memberikan suatu bagian dari hasil harta peninggalan seorang mayit kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum-hukum mempelajari ilmu faraid itu ada dua. Yang pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Ketika fardu ain, di desa tersebut tidak ada lagi orang yang bisa mempelajari ilmu faraid ini selain dirinya. Nah, ketika fardu kifayah, di suatu desa tersebut sudah banyak orang yang bisa atau yang mempelajari ilmu tersebut, yaitu ilmu faraid. Sekarang kita masuk pada tirkah, yaitu harta peninggalan mayit. Jadi ada 5 hal yang berhubungan dengan tirkah ini, dan 5 hal ini dikeluarkan sesuai nomornya. Yang pertama, hak yang berkaitan langsung dengan harta tersebut. Jadi misal mayit tersebut punya harta, contoh zakat. Zakat kan berhubungan langsung dengan harta tersebut, maka harta tersebut harus dijakati terlebih dahulu. Yang kedua, biaya mengurus jenazah. Ini sesuai dengan biaya standar, nggak boleh kurang apalagi lebih. Kemudian hutang, kalau mayitnya punya hutang. Kemudian juga wasiat. Wasiat itu diberikan selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris, maka itu tidak bisa, dan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, dan yang terakhir yaitu diwariskan. Rukun-rukun waris itu ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan atau dalam bahasa Arabnya muris. Yang kedua, orang yang mendapatkan warisan atau dalam bahasa Arabnya waris. Dan yang ketiga, harta yang diwariskan, yaitu hakun maurusun. Nah, kemudian apa saja sebab-sebab menerima waris? Sebab-sebab menerima waris itu ada 3. Yang pertama, keturunan atau nasab, contoh anak. Nah, anak ini mendapatkan waris karena ia berhubungan, yaitu satu nasab. Yang kedua yaitu pernikahan, contoh suami istri, maka ia dapat warisan karena hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, memerdekakan budak. Pada zaman sekarang, memerdekakan budak itu sudah tidak ada dibandingkan zaman dulu. Itu ada memerdekakan budak, maka budak ini mendapatkan warisan. Kemudian sebab-sebab penghalang menerima waris. Nah, samping tadi ada yang berhak menerima waris, ini juga ada penghalang atau tidak boleh menerima waris. Yang pertama yaitu membunuh. Masya Allah, membunuh. Contohnya, kita pengen cepet-cepet dapat warisan, kemudian kita membunuh, maka itu tidak berhak menerimanya atau tidak boleh mendapatkan warisan. Yang kedua, menjadikan budak atau memerdekakan budak, ini sudah tidak ada pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, berbeda agama, maka itu tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, kemudian ahli waris seorang perempuan itu ada 10. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari arah ibu. Yang kelima, nenek dari arah ayah. Yang keenam, saudara kandung perempuan. Yang ketujuh, saudara kandung seayah perempuan. Yang kedelapan, saudara seibu perempuan. Kesembilan, istri. Dan yang ke-10 perempuan yang memerdekakan budak. Setelah kita mempelajari definisi ahli waris, kemudian
hukum mempelajari ilmu waris, kemudian juga ada siapa saja yang berhak menerima ahli waris, siapa saja yang tidak boleh menerima ahli waris. Perlu kita ketahui bahwa ahli waris seorang laki-laki itu ada 15. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek ayahnya ayah, yang kelima saudara kandung laki-laki, yang keenam saudara seayah laki-laki, yang ketujuh saudara seibu laki-laki, yang kedelapan anaknya saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anaknya saudara laki-laki seayah, yang kesepuluh paman kandung, yang kesebelas paman seayah, 12 anaknya paman sekandung, 13 anaknya paman seayah, 14 suami, dan 15 mu'tik atau orang yang memerdekakan budak. Oke, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang ilmu mawaris, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran ilmu mawaris di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Ilmu mawaris merupakan salah satu ilmu yang dikaji oleh para santri Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Tentunya dalam mempelajari ilmu mawaris ini pasti saja ada faktor pendukung dan penghambatnya. Oke, kita akan bahas dulu faktor pendukung dari mempelajari ilmu mawaris. Pondok pesantren merupakan tempat yang sangat strategis untuk mengakses literatur klasik yang mengupas secara detail tentang ilmu mawaris. Karena di dalam pesantren, kitab kuning itu dijadikan sebagai acuan dalam sebuah sistem pendidikan. Selain itu, faktor pendukung dalam mempelajari ilmu mawaris di pondok pesantren, kita mendapat bimbingan langsung oleh para kiai yang tentunya sangat fasih dalam menguasai kitab-kitab kuning dan sangat ahli dalam membicarakan tentang ilmu mawaris. Dengan adanya kiai merupakan sebagai sanad keilmuan dan referensi yang sangat kuat bagi para santri dalam membicarakan tentang ilmu mawaris. Dengan adanya faktor pendukung, tak bisa kita pungkiri pula, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, teknologi dan sosial, ilmu mawaris yang diajarkan di literatur pesantren itu sudah jarang lagi digunakan dengan berbagai macam faktor. Salah satu faktor penghambat dalam mempelajari ilmu mawaris yaitu diantaranya masyarakat menganggap bahwa ilmu mawaris itu hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja, yang mengatakan bahwa jatahnya laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Mengapa sih demikian? Karena laki-laki itu memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Berbeda dengan perempuan, harta warisan yang diperoleh oleh perempuan itu diperuntukkan hanya untuk dirinya saja. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Nah, berawal dari faktor tersebut, timbullah faktor baru lagi, yaitu kurangnya minat santri untuk mempelajari, mengamalkan, dan membagi tentang ilmu mawaris. Setelah tadi saya menjelaskan tentang metode pembelajaran ilmu mawaris di pondok pesantren, poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan tentang ilmu mawaris. Yang pertama, kita mengedukasi para santri bahwa ilmu mawaris itu sangat penting. Itu perencanaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengajak para santri untuk lebih mendalami lagi, ya. Tidak secara global saja, tapi kita lebih mendalami lagi tentang ilmu mawaris. Kemudian perencanaan yang terakhir, kita mengajak para santri bagaimana sih cara mengaplikasikan ilmu mawaris itu di kehidupan masyarakat sekitar. Itu merupakan perencanaan dalam mempelajari ilmu mawaris. Oke, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pelaksanaan tentang ilmu mawaris di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Bagaimana sistem pelaksanaannya? Kita meningkatkan efektivitas belajar santri di bidang ilmu mawaris dengan cara menempatkan waktu khusus belajar ilmu mawaris yang lebih intens. Intensnya gimana sih? Intensnya kita membuat waktu belajar selama 2 jam.
khusus untuk ilmu mawaris saja. 1 jam pertama itu digunakan untuk pendalaman teori, dan jam yang kedua itu digunakan untuk studi kasus. Nah, studi kasusnya ini yang sesuai dengan teori yang barusan disampaikan pada hari itu juga. Nah, sehubung dengan meningkatnya arus informasi dan teknologi di era ini, bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa ilmu mawaris itu sangat penting. Dengan memanfaatkan digitalisasi, kita mengisi konten-konten mawaris di media sosial. Selain itu, kita akan mencoba menciptakan hubungan emosional secara langsung dengan masyarakat melalui interaksi secara langsung dengan menjadikan seminar mawaris sebagai media edukasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode pembelajaran ilmu mawaris di pondok pesantren. Saya perwakilan dari kelompok 13. Mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.